Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat dan tetap semangat terus untuk belajar. Kali ini saya akan membahas materi dimensi 3 bagian kedua, yaitu tentang jarak titik ke garis. Silakan simak pembahasannya. Jarak titik ke garis. Di sini ada dua bangun ruang. Yang pertama ini bangun kubus dan yang keduanya adalah balok. Nah, untuk mengetahui jarak titik ke garis, kita lihat pertanyaan berikut. Nomor 1, manakah yang merupakan jarak antara titik A ke garis BC? Jawabannya adalah garis AB. Nah, ini garisnya. Bisa kita lihat posisi titik A itu di sini. Ya, jarak titik A ke garis BC. Ini BC ya. Maka yang diambil itu adalah yang paling dekat. Seperti pengertiannya, jarak itu adalah rute yang paling dekat. Sekarang ke nomor 2. Manakah yang merupakan jarak antara titik B ke garis HD? Titik B adalah di sini ya. Sedangkan garis HD itu ada di seberang sana nih. Ini adalah garis HD. Manakah jaraknya? Jaraknya itu adalah garis BD. Ini ya. Itu adalah rute terdekatnya. Sekarang nomor 3. Manakah yang merupakan jarak antara titik K ke garis PL? Ini di bagian kedua ya. Di gambar kedua, garis K itu berada di posisi ini. Berapakah jaraknya dari garis K ke garis PL? Nah, ini PL. Berarti jaraknya itu adalah garis KL. Nah, ini ya. Kita ambil rute terdekatnya. Lalu nomor 4. Pertanyaannya, manakah yang merupakan jarak antara titik P ke garis RN? Titik P itu di atas ini ya. Sedangkan garis RN ada di seberang sana. Nih, ke bawah. Maka jaraknya itu adalah garis PR. Ini adalah rute terdekatnya. Itu adalah jarak titik ke garis. Nah, untuk menentukan panjang garisnya atau jaraknya, itu kita juga harus mengingat kembali tentang teorema Pitagoras ya. Sekarang kita akan mencari panjang diagonal sisi dengan teorema Pitagoras. Bisa kita lihat di sini ada gambar persegi ABCD. Jika panjang sisi AB pada bentuk persegi tersebut adalah 5 cm, berapakah panjang diagonal BD dan diagonal AC? Apa itu diagonal? Diagonal itu garis yang memotong persegi ini ya. Di sini ada dua garis diagonal, yaitu garis BD dan AC. Garisnya memotong dari titik yang saling berhadapan. Nah, ini dia BD dan juga AC. Itu garis diagonal dari persegi ABCD. Keduanya memiliki panjang sisi atau panjang diagonal yang sama, sehingga kita tidak perlu mencari keduanya karena sama, jadi kita hitung salah satunya. Berikutnya itu adalah untuk menentukan garis diagonal itu berapa panjangnya, maka kita harus ingat kembali tentang teorema Pitagoras.
di mana rumusnya itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan penjumlahan kuadrat dua sisi yang lainnya. Karena apa? Kalau kita ambil di sini bentuk ABD-nya dipisahkan seperti ini. Nah, maka ini menjadi segitiga siku-siku, sehingga dapat digunakan atau diterapkan teorema Pythagoras untuk mencari panjang BD. Panjang BD ini merupakan sisi miring, di mana panjang AB-nya 5 cm dan AD-nya juga 5 cm. Sedangkan BD-nya kita akan cari tahu ya dengan teorema Pythagoras. Untuk mencari BD, rumusnya adalah BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat sesuai teorema Pythagoras, karena BD itu merupakan sisi miring, sedangkan AB dan AD adalah dua sisi yang lainnya. Lalu karena AB-nya adalah 5, berarti BD kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya 25 ditambah 25 sama dengan 50. Jadi BD kuadrat itu sama dengan 50. Apakah sudah selesai sampai sini? Ya, tentu belum. Yang kita cari adalah BD saja, bukan BD kuadrat. Caranya seperti ini. BD kuadratnya diubah menjadi BD, sedangkan yang sebelah kanan 50-nya menjadi akar 50. BD sama dengan akar 50. Kita sederhanakan lagi dengan cara seperti ini. Akar 50 itu didapat dari akar 25 kali 2. Nah, akar 25 itu bisa dikeluarkan dari akar menjadi 5, sedangkan 2-nya tidak bisa, jadi 2-nya ini tetap di dalam akar. BD sama dengan 5 akar 2. Maka panjang diagonal BD itu adalah 5 akar 2. Lalu karena BD itu sama dengan AC, maka panjang diagonal AC juga adalah 5 akar 2. Itu adalah cara mencari sisi miring dengan teorema Pythagoras. Kenapa dibahas seperti ini? Karena dalam mencari jarak titik ke garis tentu akan banyak menemukan masalah seperti ini, yaitu kita harus mencari sisi miring dengan teorema Pythagoras. Ini ada cara cepat ya untuk menemukan panjang diagonal pada bentuk persegi, biar tidak usah menghitung lagi. Jika panjang sisinya adalah A, maka panjang diagonal sisinya itu A akar 2. Nah, itu adalah rumus penting nih, biar kita tidak usah menghitung. Asalkan bentuknya persegi, artinya semua panjang sisinya sama, maka seperti ini. Kalau misalkan panjang sisinya itu adalah 8, berapakah diagonal persegi tersebut? Maka diagonal perseginya itu adalah 8 akar 2. Kalau panjang sisinya 10, maka diagonal sisinya adalah 10 akar 2. Tapi ini hanya berlaku untuk bentuk persegi, dan bentuk persegi itu biasanya ada dalam bentuk kubus. Kalau untuk balok atau panjang perseginya persegi panjang itu berbeda lagi ya. Sekarang kita mencari panjang diagonal sisi dengan teorema Pythagoras. Ini bentuknya adalah persegi panjang. Kalau tadi adalah persegi. Berapakah panjang diagonal QS dan PR? Kalau QS itu sama dengan PR ya. Jadi kita mencari salah satu aja, kita cari QS-nya aja. Ketahui PQ-nya itu adalah 12, sedangkan PS-nya adalah 5 cm. Berapakah panjang QS?
Dalam rumus Pythagoras, itu kuadrat sisi miringnya adalah penjumlahan dua kuadrat dua sisi yang lainnya. Nah, seperti ini, seperti yang tadi. PQ-nya adalah 12. Jadi 12 kuadrat ditambah PS-nya adalah 5 ditambah 5 kuadrat. Kita tidak bisa langsung menjumlahkan 12 tambah 5 ya. Ini harus dikeluarkan dari pangkatnya. 12 pangkat 2 adalah 144, 5 pangkat 2 adalah 25. Jadi hasil QS kuadratnya sama dengan 169. Sekarang kita cari QS-nya. QS pangkat 2 sama dengan 169, berarti QS-nya adalah akar 169. 169 itu didapat dari 13 pangkat 2 atau 13 kali 13. Berarti hasil akar 169 itu adalah 13. Maka panjang diagonal QS adalah 13 cm. Sama dengan diagonal PR. Nah, ini adalah cara mencari panjang diagonal sisi dengan teorema Pythagoras. Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.